2025. Semoga sepanjang tahun ini, dari awal minggu ini sampai nanti bahkan akhir tahun, bahkan sampai seterusnya, kita percaya Tuhan Yesus yang akan selalu serta kita, Dia yang akan menolong kita, menjaga kita selamanya. Amin. Yang mau datang Tuhan, kehadirat-Mu ya Bapa, kayak mau sujud menyembah Engkau, kayak menaikkan setiap pujian kami ya Bapa. Kau dapati
setiap kami Bapa. Biar Engkau Tuhan yang selalu kami Yesus. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih langkahku setiap waktu. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Nyatakan Yesus kemuliaan-Mu Bapa. Biar nyata Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyata Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Oh haleluya Yesus, beri kemuliaan bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya Allah yang besar, ya Allah yang layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Yes. Benar Tuhan, kami gak akan bisa jalan Tuhan kalau bukan karena Tuhan yang tuntun langkah kami, bukan karena Tuhan yang pegang tangan kami. Terus Tuhan berjalan bersama kami Tuhan, pegang tangan kami Yesus sepanjang tahun ini Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Kami mau selalu Tuhan yang pegang tangan Yesus. Terus haleluya Yesus, Engkau yang lihat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir Tuhan dengan setiap kerinduannya ya Bapa. Biar Tuhan yang hadir, Engkau yang lawat, Engkau yang tahu Tuhan setiap isi hati kami ya Bapa. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau ya Bapa. Kami mau beri sorak-sorai kemuliaan kami semuanya hanya untuk-Mu Allah yang hidup, Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau yang kuduskan kami Tuhan, Kau yang sucikan kami Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu, menyembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, semuanya bersukacita, yang bersukacita boleh kasih salam kiri kanan, kita mengatakan Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan Yesus baik. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau kecap dan melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasih wajah yang bersukacita yuk.
Alkitab berkata bahwa memang ada hari kesudahan, artinya yang sering disebut orang kiamat. Tetapi nggak usah takut, karena kita punya juru selamat. Dunia memang akan binasa, akan lenyap, tetapi Tuhan sudah menyediakan rumah atau sorga bagi kita semua. Puji Tuhan, mungkin sebelum saya sampaikan firman ini, tadi pagi sebelum kita ibadah, doa, Tuhan menaruh satu kerinduan di hati saya untuk berdoa bagi Bapak Saudara. Dalam bentuk apa? Mungkin tidak ada salahnya nanti Bapak Saudara bikin wish, tahu wish? Tulis apa kerinduan Bapak Saudara tahun ini. Mungkin tahun lalu nggak tahu apa tercapai bagaimana tahun ini. Apa kerinduan Bapak Saudara mungkin secara pribadi atau keluarga juga boleh, nanti amplopin saja. Saya juga nggak akan baca, nggak usah takut. Jadi nanti tulis dalam kertas, Bapak Saudara masukkan ke amplop lalu langsung lem, supaya nanti setiap saat teduh pagi dan malam saya bisa bersama Chris mendukung di dalam doa. Mungkin kami tidak bisa membantu dalam banyak hal, tapi kami bisa membantu kerinduan pergumulan Bapak Saudara melalui doa. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin nanti tolong
oleh suami juga nggak apa-apa. Aku pun nggak akan kau ketahui, nanti cuma didoakan saja. Oke, itu saja. Oke, ada satu gambar yang saya terberkati sekali. Ini berkaitan dengan tema hari ini mengenai kasih persaudaraan. Ini kelanjutan dari minggu lalu mengenai orang Samaria yang murah hati. Ya, mungkin kita tahu minggu lalu mengenai kejujuran hidup. Ketika ahli Taurat punya status rohaniawan, tetapi bagi Allah dia bukan orang jujur, tapi dia orang munafik. Saya berharap kita semua orang-orang yang belajar jujur di hadapan Tuhan. Oke, ini satu gambar hamba Tuhan ini, Yeri Patinasari. Mungkin Patinasari, mungkin Bapak Saudara sering kenal, sering dengar di media. Beberapa kali juga dia melayani di komunitas dewasa muda di Sahabat Allah Jakarta. Saya pernah dengar bahwa dulu dia juga gembala. Dia menggembalakan satu sidang. Tetapi dari pengalamannya, orang yang membuka penggembalaan berlomba-lomba menyediakan fasilitas. Karena domba-domba suka rumput yang hijau. Jadi difasilitasi dulu. Ngerti yang saya maksud ya? Gereja yang punya AC, semua kursinya empuk. Jadi pas dengar firman Tuhan sambil nanti goyang kaki begini. Itulah kecondongan orang datang mencari Tuhan, itu mencari kenyamanan, mencari berkat, bukan mencari Tuhan. Saya berharap kita semua memang beribadah mau mencari Tuhan, bukan cari berkat. Kita mencari Tuhan karena kita sudah diberkati Tuhan. Jadi ada satu perkataan di sini yang mungkin selalu disuarakan oleh dia. Jangan sampai kamu berhasil memeluk agama lalu gagal memeluk sesama manusia. Saya tidak sedang menyinggung keluar kemana-mana, tapi dalam kekristenan sekarang banyak hanya kita bisa ngomong kasih tapi tidak bisa berbuat kasih. Kita hanya bisa berdoa, tetapi tidak mau menjadi jawaban doa dipakai oleh Tuhan. Pernah lihat video yang ketika dia berdoa, Tuhan tolong mereka bla bla bla. Ketika Tuhan menjawab, oke, engkau lah yang menjadi jawaban doa begitu. Dia bilang, wah ini suara hantu. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, artinya kita mau berkarya bersama Tuhan. Jadi perkataan ini cukup tersentuh di hati saya. Karena apa? Karena firman Allah itu bukan bacot. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi saya berharap firman itu hidup dalam kehidupan kita semua. Oke, kita lihat pembacaan dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Hari ini ada satu pesan yang mau saya sampaikan mengenai kasih persaudaraan. Arti kasih persaudaraan itu adalah kasih kepada sesama. Oke, tampilkan dulu. Oke, saya baca ayat 30, nanti saudara baca ayat 31, kita baca secara bergantian. Kita baca terlebih dahulu firman ini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini lanjutan komunikasi antara ahli Taurat dan Yesus. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 1. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Saudara, orang Yahudi dan orang Samaria ini memang sebenarnya kalau dari secara keturunan Yakub, Israel, mereka saudara. Tetapi dari seiring berjalannya waktu, ada hal yang berbeda. Orang Yahudi terus mengkhususkan dirinya. Berbeda dengan orang Samaria kawin campur. Karena dari dulu perintah Allah untuk mereka tidak kawin campur. Artinya kawin campur itu dengan bangsa-bangsa lain, penyembah-penyembah berhala. Tetapi di sini yang dimaksud dengan orang Yahudi, orang Samaria ini, orang Yahudi sering sekali merasa lebih rohani dari orang Samaria. Makanya bagi orang Yahudi, di luar orang Yahudi itu adalah bukan umat Allah. Mereka bukan orang pilihan. Mereka bukan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Tetapi yang mereka tahu dan mereka percayai dan yakini, mereka adalah orang-orang yang diprioritaskan oleh Allah. Artinya mereka orang yang mereka merasa lebih baik, lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain. Sehingga kembali dulu ke ayat 29 di pembacaan ini tadi, Lukas ayat 29 ke atas sedikit. Ketika Yesus berargumentasi dengan ahli Taurat ini yang datang kepada Yesus. Dia menunjukkan dia seorang rohaniawan. Dan ketika dikatakan tetapi untuk membenarkan dirinya, makanya sering sekali orang yang mau membenarkan diri selalu punya alasan, mencari pembenaran. Sehingga tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Kenapa dia berkata demikian? Karena Yesus berkata bahwa apa kata kitab suci, apa kitab Taurat, kan dia bertanya apa yang harus kulakukan untuk menerima hidup yang kekal. Yesus berkata apa kata kitab? Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan ketika dikatakan begitu, dia sampaikan benar yang kau katakan itu, perbuatlah demikian. Dan dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebentar kita menghadapi perjamuan kudus, ini berbicara soal salib. Yesus yang maha tinggi, dia yang adalah Allah yang hadir ke dunia. Dari awal sampai dia menutup dagingnya di kayu salib itu ditelanjangi, darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Kalau saudara tahu salib apa? Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Chris, salib itu saya bilang begini waktu kami pulang dari rumahnya, dari rumah Bintaro, horizontal dan vertikal. Salib itu tidak bisa kita ngomong hanya Tuhan saja. Sedangkan Allah sendiri, Yesus sendiri mengasihi manusia. Apakah kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mengasihi manusia? Jadi salib itu horizontal dan vertikal, dan tidak bisa dipisahkan hukum Allah. Oke, sebagai ayat ada satu pembacaan yang sudah rindu kita lihat. Tolong tampilkan dulu 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi, dengar, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa manusia sulit mengasihi? Karena dia belum merasa dikasihi. Tetapi setiap orang yang mengenal dan sudah mengalami kasih dari Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, saya percaya hidupnya akan penuh dengan kasih yang mengalir dalam hidupnya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, ini perhatikan, jika kita berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Artinya pembohong. Tidak mungkin seorang yang sudah mengalami kasih Allah tetapi tidak mengasihi.
dia sedang menyangkal dirinya dikasihi oleh Allah. Saya berharap kita tidak menyangkal. Artinya orang yang mengalami kasih Allah, dikasihi Allah, dia pasti mengasihi. Maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Terakhir verse 1. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Rasul Yohanes bilang ini perintah dari siapa? Dari Dia. Maksudnya adalah dari Kristus juru selamat umat manusia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus. Artinya tidak ada pilihan iya atau tidak. Ini perintah. Kalau anjuran, Bapak Saudara bisa tolak, bisa setuju nggak setuju. Ini nggak ada. Ini nggak meminta persetujuan Bapak Saudara. Ini nggak meminta persetujuan saya. Ini tidak meminta persetujuan siapapun. Tapi ini perintah dan ini satu hal kesimpulan hidup, bahwa siapa mengasihi Allah, ia harus, tidak ada pilihan lain, juga mengasihi saudara. Artinya orang yang mengalami agape dari Allah pasti memiliki, setidaknya mungkin kita manusia tidak bisa memiliki agape Allah, tetapi pasti sebagai manusia kita bisa memiliki phileo, kasih persaudaraan. Saya berharap kita dapat mengenal kasih itu sehingga kita dapat hidup di dalamnya. Oke. Kembali ke pembacaan tadi. Sedikit hal supaya kita mengerti bahwa dasar landasan segala sesuatunya adalah firman Allah, bukan pembenaran diri kita sendiri. Karena sering sekali terlalu banyak alasan kita untuk tidak melakukan firman. Orang yang mengasihi Allah pasti menjadi pelaku-pelaku firman. Enggak ada gunanya Bapak Saudara datang ke sini kalau Bapak Saudara tidak mau mengasihi Allah. Tapi saya percaya Bapak Saudara datang ke tempat ini karena Bapak Saudara percaya Bapak Saudara kita semua dikasihi oleh Tuhan, dan kita mau belajar melakukan firman. Amin. Oke, kembali ke ayat 30 tadi. Oke, dikatakan begini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Artinya ada seorang, dia orang apa dikatakan? Seorang yang turun dari Yerusalem ke, dia ini orang Yahudi. Yerusalem itu, tahu Yerusalem, dia itu adalah kota suci bagi umat Yahudi, karena Bait Allah ada di sana. Bait suci ada di sana. Dan dikatakan berarti dia adalah seorang Yahudi. Selanjutnya 31. Berarti dia orang Yahudi ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam itu adalah pelayan-pelayan yang melayani di Bait Allah, di sinagog. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Berarti imam tadi, pendeta tadi, mungkin kalau zaman sekarang yang pendeta ya. Pendeta tadi yang melayani di Bait Allah itu, ketika melihat hal tersebut, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Artinya dia menghindar. Mungkin berbagai-bagai alasan. Karena kalau saja orang yang terkapar itu mati, artinya hukum Yahudi itu ketat. Karena ketika dia menyentuh orang mati, dia menjadi najis, sehingga mungkin mengganggu pelayanannya. Sehingga mungkin saja dia tidak bisa lagi, karena dia harus menyucikan dulu, membersihkan diri dulu, supaya hilang dari kenajisannya. Mungkin saja dia karena melihat udah sekarat orang tersebut, sudah bukan hanya kehilangan hartanya, tetapi dia juga sekarat, mungkin dikatakan setengah mati. Kalau setengah mati itu berarti antara mati dan hidup, udah ngap-ngap. Ada satu kekhawatiran mungkin bagi seorang imam ini, kalau mungkin dia punya jadwal pelayanan. Makanya tidak sedikit orang punya alasan jadwal pelayanan untuk tidak melakukan sesuatu. Makanya saya katakan, bedakan pelayanan kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu memang benar, gereja ini pekerjaan Tuhan. Tapi saya percaya hidup kita semua ini adalah pekerjaan Allah, karyanya Allah. Jadi dikatakan bahwa ketika melihat dia menghindar, dia melewatinya dari seberang jalan. Berarti
Seorang imam tadi atau pendeta yang zaman sekarang itu mungkin saja dia ketika dia melihat itu dia menghindar. Makanya banyak juga pendeta cuma jago khotbah tapi tidak mau melakukan firman. Minggu lalu apa yang saya sampaikan, ketika ahli Taurat itu berkata Yesus setuju dengan apa yang dia katakan, tetapi apa yang dia katakan, perbuatlah demikian, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti bukan masalahnya bukan di pengetahuan ahli Taurat itu, masalahnya di perbuatannya. Jadi yang terpenting bukan apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita lakukan dari yang kita tahu. Tapi masalahnya, apa yang Bapak Saudara mau lakukan kalau nggak tahu apa-apa? Bapak Saudara tahu kebenaran? Kebenaran apa yang Bapak Saudara ketahui? Kalau tidak ada, apa yang mau dilakukan? Bagaimana mungkin bisa kita melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran kalau kita tidak tahu kebenaran? Bapak Saudara, firman itu dekat sekali dengan kita. Atau ada yang di sini nggak punya Alkitab? Kasih tahu biar saya usahakan. Kalau nggak ada uang, maksudnya mungkin merasa apakah saya percaya kalau Bapak Saudara merasa Tuhan berharga, firman pun berharga, dan Bapak Saudara, saya katakan bahwa semakin kita dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, semakin kita percaya dan merasa berharga perkataannya. Tidak mungkin Bapak Saudara semakin mengasihi seseorang, tapi Bapak Saudara tidak menghargai perkataannya dan tidak percaya akan dia. Karena nanti ngisi kuota wajib tiap bulan, tapi untuk masalah kitab suci kadang malu saya melihat dengan orang yang lainnya. Mereka menghargai keyakinan mereka agamawi mereka. Beli paket nanti isi bayar wifi wajib kan? Bayar cicilan rumah wajib? Wajib. Padahal Saudara ketika nanti mengakhiri hidup bawa rumahnya atau tidak? Enggak juga. Jadi peganglah roti, nikmatilah roti itu. Ayat 32. Berarti imam tadi menghindar dan dikatakan demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Berarti dia datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu, ia juga melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi itu adalah sebenarnya dari kaum Lewi lah imam muncul. Jadi kaum Lewi kalau disebut kalau zaman sekarang ini mungkin full timer. Tahu full timer? Yang tidak hidup dalam kehidupan sekuler, tetapi mereka hidup dalam kehidupan pelayanan bait Allah. Pelayanan, karena gini, kalau orang Yahudi itu disiplin. Karena orang-orang yang kaum Lewi, mereka tidak bekerja lagi, tidak nanam anggur, tidak nanam jelai atau gandum, tidak. Tapi mereka hanya fokus dalam pelayanan, fokus dalam peribadatan orang Yahudi. Kalau sekarang pendeta harus ngojek dulu untuk beli beras, beda. Kalau orang mereka itu memang begitu. Kalau zaman sekarang ya banyak, tidak sedikit. Bahkan saya sendiri menyaksikan papa saya merintis pelayanan. Mereka harus jadi kuli di ladang orang. Kadang saya merasa dari dulu berpikir bodoh sekali ini orang jadi. Dia punya kebun, dia sudah punya sidang, udah punya gereja, nggak perlu ngontrak-ngontrak. Betapa bodohnya ini orang, saya pikir dulu dalam kebodohan saya. Sekarang saya baru mengerti. Karena begitulah dunia ini, semakin rumit, semakin jahat, semakin gelap. Kalau kaum Lewi memang orang imam-imam waktu itu mereka sudah kesejahteraan penghidupan mereka karena umat Yahudi dengar-dengaran semua korban itu harus dilakukan. Tapi kalau zaman sekarang kan kasih karunia. Tapi saya mau katakan kasih karunia itu bukan membebaskanmu melakukan sesuatu yang salah. Tapi kasih karunia itu membuat kita yakin, mengerti bahwa sangat berharga firman Allah. Ayat 33. Jadi kaum Lewi tadi juga menghindar. Ayat 33. Lalu datang seorang tadi yang sakit sekarat tadi siapa? Orang Yahudi kan. Yang pertama sekali datang melihat menemukan orang tersebut adalah imam. Dia menghindar. Dan ketika datang seorang full timer gereja, full timer bait Allah juga menghindar juga.
sini dikatakan lalu datang seorang Samaria. Apa yang dikatakan? Yang sedang dalam perjalanan. Berarti itu bukan sebuah perencanaan. Kalau istilah orang sekarang mungkin bilang kebetulan. Tetapi dalam karya Tuhan tidak ada kebetulan. Semua sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dikatakan yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Berarti tujuannya bukan orang itu. Tujuannya melakukan sebuah perjalanan dan lewat dari tempat orang tersebut berada. Dan ketika ia melihat orang itu, apa yang dikatakan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya bingung kadang-kadang orang Kristen tapi sulit mengasihi. Saya bingung kadang-kadang orang pelayanan aktivis gereja sulit mengasihi. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang pelayan tetapi hidup dalam ego kita sendiri? Tidak mungkin engkau bisa melayani Tuhan dengan ego. Tidak mungkin. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika yang melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sekarang kalau ada orang sekarat, apa yang sekali pertama tampil? Supaya viral TikToknya, video dulu. Itu ada orang jatuh, lomba-lomba ngambil handphone dari saku, videoin dulu. Orang ini videoin dulu. Betul? Orang lagi sekarat, bisa sampai hati kita tenang, tidak berbuat apa-apa. Orang lagi keadaan susah, napas sudah 1-2, kita bisa berdiam diri menyaksikan itu dan melakukan tindakan menghindar seperti imam dan orang lain. Karena saya sekarang tadi gambar yang pertama tadi, kita berhasil beragama Kristen, tapi kita gagal menjadi orang Kristen. Kau berhasil beragama Kristen, tapi kau gagal menjadi pengikut Kristus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya tidak akan perpanjang di sini, nanti bacaan-bacaan selanjutnya dikatakan tadi bahwa dia bukan hanya tergerak hatinya oleh belas kasihan, tapi dia bertindak. Dia datang, dia balut lukanya. Bukan hanya dia balut lukanya, karena butuh penanganan, dia bawa ke penginapan. Dia keluarkan uang dari sakunya untuk pengobatannya. Bahkan apa yang dia katakan, nanti apa yang kurang, saya yang akan menanggung. Saya teringat waktu dulu saya belajar, saya sekolah kitab di Purbasari tahun 2014. Waktu itu saya sekolah kitab di Purbasari, biasa Natal sekolah kitab libur 2 minggu. Waktu itu saya kembali ke tempat TC di GPD Elsade pada bulan Medan. Waktu itu ada satu bapak pemulung, dia kurus sekali. Dia bawa gerobak, dia tersungkur jatuh terkapar di bawah. Ada di sana satu pohon apa namanya? Itu ada satu pohon di situ, di bawah pohon itu dia terkapar. Tiba-tiba Pak Gembala waktu itu bilang, "Iskia, ada orang terkapar di sana. Tolong lihat dulu," katanya. Jika saya lihat, bapak itu udah ngap. Waktu itu saya belum semantap ini, segagah ini. Dulu saya juga kurus sama seperti Abdi Bible. Jadi udah saya kurus seperti Abdi Bible, lebih kurus lagi bapak itu. Dan
identitas apapun di sakunya. Tapi waktu itu saya bingung mau berbuat apa. Tahulah kalau orang praktek ya, nggak ada uang di kantong. Mau bawa kemana pun susah juga. Saya bingung. Saya datang lagi kepada Bapak Gembala, gimana ini? Aduh, karena malam tahun baru ada ibadah kan? Malam tahun baru ada ibadah, sebentar ada ibadah lagi. Pasti Gembala fokus ke ibadah gereja. Saya bingung, sangat bingung saya. Akhirnya saya ngambil satu tindakan, saya bawa saja dulu ke klinik terdekat. Saya bawa naik bajai, naik becak kalau di sana. Kami bawa ke klinik. Di klinik saya nungguin sampai malam. Saya ditelepon dari gereja. Di mana kamu? Ini belum sadar dia. Sampai dia udah, mohon maaf, udah buang air. Saya kurus begitu saya bisa angkat. Memang dia lebih tinggi, tapi itulah karena kurus dia. Sampai karena nggak bisa ditangani sampai malam, akhirnya saya bawa ke Adam Malik. Karena nggak ada identitas dirinya. Di situ ada satu dilema dalam hati saya. Iblis mulai berbicara, kau kenal orang ini? Enggak. Nanti keluarganya tuntut kau gimana? Terus gembalamu pun udah suruh kau pulang. Sebentar ada ibadah. Bagaimana? Dilema. Dan tanggal sekian kau harus balik ke sekolah kita Purbasari. Kalau ini urusan nggak selesai gimana? Kau nggak bisa melanjutkan sekolah kita. Makin rumit. Sampai ketemu datang RT apa saya bingung, nggak ada identitasnya. Saya hanya bermaksud menolong dia, tapi kan memang di Indonesia ini kita ngurus orang jadi urusan. Kita mau bantu orang jadi. Tapi di situ satu hal kesimpulan di benak saya paling dalam. Saya tidak peduli. Mau saya berhenti dari sekolah kita, saya dikeluarkan dari gereja. It's okay. Karena saya melihat Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa dan identitasnya nggak ada. Tapi akhirnya karena pihak rumah sakit berkata udah pulang aja dulu. Dan pihak RT bilang udah berarti pulang aja dulu. Berarti nanti apa dibantu media. Terus saya pulang, saya kembali ke gereja. Gimana? Saya terdiam aja. Sekalipun saya penuh dilema juga di hati. Tidak berselang berapa waktu kemudian, waktu itu sudah masuk. Rupanya saya masuk sekolah kitab. Ada weekend ke Sade lagi. Tiba-tiba datang satu keluarga. Mereka Muslim. Banyak sekali. Mereka datang ke tempat Bapak itu terkapar. Saya nggak tahu entah Bapak itu cerita apa, entah dia salah atau tidak. Keluarga itu datang, mereka datang bilang, kami sangat berutang budi, nggak bisa membalas apa Bapak pendeta lah. Waktu itu saya belum pendeta gembala di situ. Saya hanya praktik pengerja di situ. Bapak pendeta terima kasih. Mereka keluarga besar datang. Muslim. Saya melakukan itu bukan karena kemampuan saya sebenarnya. Tapi ketika mereka berkata begitu, saya menangis, saudara. Dan mereka berkata, terima ini, saya bilang tidak. Karena saya juga tidak mengeluarkan apa-apa. Saya tidak punya apa-apa untuk saya bisa kasih waktu itu. Saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan syukur-syukur saya berpikir waktu itu Bapak ini sudah tidak ada. Karena di klinik tidak bisa tertolong membawa ke Adam Malik. Di situ pun sampai saya meninggalkan dia belum sadarkan diri. Tapi saya nggak tahu kenapa keluarga itu bisa tiba di tempat itu. Saya dipanggil, ada satu tante telah namanya di situ. Itu kamu ada dicari orang. Saya pikir ada masalah apa nih, takutku malah mati jadi urusan. Rupanya mereka datang dengan rasa syukur dan rasa terima kasih. Bagi saudara, urusan iman Tuhan tidak akan bertanya seberapa banyak engkau berdoa dan baca Alkitab. Tapi perkara Tuhan dengan kita semua, bagaimana hidup kita di dalam firman. Apakah kita hanya seorang penuntut di dalam doa, atau kita menjadi alat Tuhan di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan pemain musik sebentar kita menghadapi perjamuan Tuhan. Saya berharap kasih dari Allah itu yang sudah mengalir melimpahi kita, mengalir dan terus mengalir melalui hidup kita semua. Biarlah kasih persaudaraan ini
Saya undang kita semua. Mau? Dulu. Salibnya. Terima kasih buat teladan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Engkau adalah teladan hidup kami. Perbuatan-Mu adalah teladan bagi kami semua. Bahkan kami bisa melihat kasih-Mu yang nyata di Kalvari, di kayu salib. Darah-Mu dicurahkan untuk menebus segala dosa kami. Tubuh-Mu hancur tercabik-cabik supaya segala kelemahan kami, segala sakit kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Sebentar roti dan anggur ini akan dibagi-bagikan. Kami percaya dan kami terima dengan iman. Roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang akan dibagi-bagikan, dan kami akan nikmati bersama dengan ucapan syukur dan dengan iman kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salibnya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita nikmati bersama, saya akan baca firman Allah. Sama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita nikmati, saya baca firman.
ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kami terima tubuhmu dengan iman kami dan ucapan syukur kami, dan kami akan nikmati segala sakit kami akan disembuhkan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati bersama. Terima kasih Tuhan. Kasih. Percaya tubuh jiwa kami sehat. Sama-sama kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita nikmati bersama, saya akan baca firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami terima darah-Mu yang kudus yang menyucikan, menghapus segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Sama-sama kita nikmati bersama. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Engkau mengasihi kami sekalipun kami masih dalam pemberontakan. Engkau tetap setia mengasihi kami Tuhan. Sungguh tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Bila kasih-Mu yang memenuhi kami, kasih-Mu yang sudah tercurah dan mengalir melimpahi kami. Biarlah kasih itu terus mengalir hidup dalam hidup kami, sehingga kami semua akan terus hidup di dalam kasih dari Allah, sehingga kami mampu mengasihi suami kami mampu mengasihi istri kami mampu mengasihi anak-anak kami mampu mengasihi menantu kami mampu mengasihi orang tua kami mampu mengasihi mertua kami mampu mengasihi siapapun yang Tuhan percayakan di hidup kami. Biarlah kami semua tetap hidup di dalam kasih dari Tuhan. Kasih-Mu memampukan kami untuk terus hidup di dalam kasih. Engkau teladan hidup kami Tuhan. Kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena kami mau mengasihi-Mu. Terima kasih tubuh dan darah-Mu sudah kami nikmati menjadi bukti kasih Allah yang sempurna bagi kami. Dan kami percaya kasih itu mengalir, kasih itu hidup di dalam hidup kami, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam lingkungan kami. Bahkan kasih-Mu hidup di dalam bangsa kami. Dan kasih itu yang akan menyelamatkan dan memulihkan segala sesuatunya. Kami terima dengan iman, ucapan syukur kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk bersaudara. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Mari kita dengar pengumuman untuk seminggu sepekan. Ibadah umum minggu depan tanggal 12 Januari 2025, WL-nya Kauci, singernya Ratna, multimedianya Gohan, asyirnya Pupung Kiara. Lalu sekolah minggu ini sama minggu depan masih belum ada, diadakan lagi tanggal 19
Januari. Untuk youth nanti akan diumumin di grup. Untuk kaum wanita udah ada Kak, Kauci kaum wanita nanti diumumin di grup ya. Sama untuk ibadah keluarga juga nanti akan diumumin di grup WhatsApp. Jemaat yang berulang tahun di bulan Desember, ada Esther, ada Daniel Situmorang, Mama Keva, Opung Keva. Dan bagi jemaat yang belum terdaftar namanya, mungkin kita belum punya data pribadinya, nanti boleh isi form di belakang, form jemaat yang ingin mendaftar sebagai jemaat. Kalau enggak, boleh hubungi saya, nanti namanya akan kita daftarkan sebagai jemaat gereja untuk data kita juga. Oke, ada lagi? Nggak ada. Sekian. Nanti setelah ibadah kita ada acara potluck, makan-makan bersama. Sekian infonya, terima kasih. Nanti setelah ibadah jangan pulang dulu ya. Kita nanti ada menikmati berkat bersama-sama. Kurang apa lagi ya kan? Rohaninya kenyang, jasmaninya juga kenyang. Saya percaya tubuh, jiwa, dan roh kita semua semakin kuat dan sehat. Sehingga kita semua berdiri kita akan beribadah. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, semuanya Tuhan sudah sertai dan berkati. Kami percaya di semua dalam perkenanan-Mu Tuhan, Kau yang sudah melihat setiap para pelayan-Mu yang sudah melayani Kau. Berkati mereka, apapun yang mereka kerjakan bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia, tapi Kau yang akan terus melimpahkan anugerah-Mu bagi mereka. Terima kasih bahkan untuk pelayanan apapun yang kami kerjakan, baik apapun yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kami mau lebih lagi dan lebih lagi, lebih giat lagi di tahun ini untuk mengasihi, melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih semua kami umat-umat ketebusan darah-Mu yang hadir. Tuhan, Kau kenal, Kau tahu kerinduan kami, Engkau melihat setiap jalan kami. Sebab itu Engkau adalah gembala yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi kami, Kau yang selalu menyertai, memelihara, melindungi. Bahkan Kau juga yang selalu melimpahkan berkat anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah kesukaan, kebesaran, kebaikan-Mu akan menjadi sukacita kami, menjadi damai sejahtera yang selalu melimpahi hidup kami. Berkati setiap keluarga, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap yang dikerjakan tangan kami. Dan Tuhan tuntun kami berjalan dalam jalan benar, dan Tuhan buat berhasil, dan semuanya mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin akan melakukan perjalanan pulang ke tempat ini. Tuhan juga sertai mereka tiba di tempat ini dengan segala selamat, sehingga mereka juga akan menikmati penyertaan Tuhan di waktu depan. Kami dapat bersama berbakti memuliakan Tuhan. Bahkan mungkin juga ada di antara jemaat Tuhan yang mungkin mereka sedang mengalami sakit, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, Engkau melihat mereka. Tuhanlah kekuatan mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan penghiburan mereka dalam sakit, dalam kelemahan mereka. Tuhan, Engkau menjadi kekuatan mereka.
hadirlah lawat dan penuhi mereka dengan kekuatan dari tempat maha tinggi. Terima kasih, bahkan semua kami yang hadir, semua kami terus dikuatkan, diberkati Tuhan. Berkati juga lingkungan kami, berkati Cibunar, Parung Panjang, berkati bangsa kami dengan berkat kasih setia Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih, korban syukur, korban persembahan yang kami bawa, biar ini juga menjadi korban yang berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan jika sebentar kami akan menikmati berkat hidangan apapun yang disediakan, biarlah Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi tubuh dan jasmani kami. Sucikan, kuduskan dengan kuasa firman, menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Semua yang berkorban, berjerih lelah, Tuhan berkati. Bahkan kami percaya semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, semua orang-orang yang terlantar yang memiliki banyak kebutuhan, Tuhan, Kau juga buka jalan berkat mencukupkan segala keperluan mereka. Jika sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan berkati, sertai kami dalam perjalanan kami ke rumah kami masing-masing, tiba dengan segala selamat dan penuh sukacita, berkat dari Tuhan. Bapak Saudara, sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri semuanya, mari kiranya terimalah berkat, rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih Allah yang sempurna, yang melampaui segala akal dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua saat siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Allah Immanuel hadir dalam hidup kita semua, dalam keluarga dan semua aktivitas kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati.